Oke, pertama yang perlu kita note adalah, seharusnya hal ini masih very open for, discussion gitu ya, karena, sampai saat ini walaupun dibandingkan dengan tahun lalu, uncertainty sudah berkurang, tapi masih ada beberapa pertanyaan terkait seperti yang, The Fed sampaikan mereka, masih, sangat harus menjaga, pertama price stability, kedua, full employment menurut mereka gitu ya, sehingga, tadi mungkin, tapering ini sudah dibutuhkan gitu ya, karena kondisi market sudah cenderung over liquid, tapi kemudian untuk mereka menaikkan suku bunga acuan dikhawatirkan kalau terlalu cepat atau terlalu steep kenaikannya itu, dikhawatirkan tadi ya justru akan hinder target The Fed sendiri gitu ya. Nah kemudian, biasanya Indonesia itu, Pak Peri Warjio, Gubernur BI, biasanya kalau kita ingat, di awal, periode beliau itu, eee lebih consider untuk kita, ahead the curve gitu ya. Jadi, di saat market, masih menunggu, masih menanti, kapan kenaikan, Fed fund rate, Indonesia bisa, ancang-ancang duluan gitu ya, supaya dari sisi yield, mungkin, kita bisa, sudah lebih siap duluan gitu ya. Dan, so far mungkin, ruangnya untuk dilakukan hal tersebut mungkin, eee trajektorinya untuk, ruang tersebut bisa disediakan gitu ya, itu, so far masih oke gitu ya, walaupun tentunya kalau saat ini mungkin, masih terlalu cepat gitu ya. Tapi, kemungkinan besar, seiring dengan kembalinya inflasi juga, seharusnya di tahun depan hopefully growth sudah, better ya dibandingkan dengan tahun ini. Eee, kita tahu vaksinasi kita, masih terus bertumbuh dengan, cukup cepat gitu ya. Mudah-mudahan strain-strain baru tidak terlalu mengkhawatirkan, impact-nya gitu ya, sehingga, eee, kalau kita mau, ahead the curve kemudian, kita, mudah-mudahan masih ada beberapa effort yang bisa dimaksimalkan oleh, baik pemerintah maupun otoritas moneter, untuk menjaga stabilitas kita dan, biasanya saya suka bilang untuk menjaga, so far kita kan sudah outperform gitu ya. Indonesia itu, eee, secara valuasi, menurut saya sih masih, sangat undervalued gitu ya, terutama kalau kita bandingkan dengan peers. Jadi, di tengah periode yang, memang challenging ini gitu ya, tahun 2021 ini dan, most likely 2022 itu juga masih akan challenging, mudah-mudahan kalau kita bisa menjaga, outperformance dibandingkan dengan ya saat ini yang menjadi, benchmark mungkin, US gitu ya, itu, untuk kedepannya seharusnya itu, kita akan lebih, smooth sailing gitu ya. Mungkin, kita semua di sini setuju gitu ya, Indonesia memang butuh, lower yield environment supaya ekonomi kita, tumbuh lebih optimal. Kalau kita lihat dari inflasi, kemudian rupiah juga, Anda melihat sebenarnya apakah kita punya ruang untuk memangkas suku bunga acuan lagi atau lebih arahnya nanti akan ahead the curve seperti yang sudah Anda sempat singgung sedikit. Seperti apa sih probabilitanya ini dari Bank Indonesia arahnya akan kemana Anda membaca? Oke, sebenarnya for quite some time, ruang untuk kita kembali, eee, at reference rate kita itu, memang kelihatan gitu ya, dari sisi inflasi tadi, bukan cuma stabil tapi cenderung rendah gitu ya, kemudian kita lihat, dari sisi credit growth misalnya, yang baru pick up, recently sekitar 2-3 bulan terakhir, Mmm, mungkin, memang sudah kelihatan, agak lama gitu ya. Tapi, nampaknya maksud saya BI, itu kalau saat ini dilakukan atau dalam waktu dekat, bulan ini kan sudah lewat ya. Kalau dalam waktu dekat akan melakukan, pemangkasan mungkin waktunya sudah terlalu mepet dengan, kemungkinan besar, The Fed akan menaikkan, Fed fund rate mereka gitu ya. Jadi, mmm sampai saat ini sebenarnya, menurut saya di suku bunga acuan, reference rate kita di sekitar 3,5% itu sudah, cukup optimal gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.